Kita harus punya ketahanan ekonomi, iya. Ketahanan kesehatan, iya, gara-gara diserang COVID, lalu kita kesehatan harus punya. Tapi underlying-nya atau yang menjadi dasar semuanya itu adalah karena kita nggak punya ketahanan budaya yang kuat. Kita awali mengenai apa yang kita maksud budaya sendiri dan apa yang ekspresi budaya begitu ya. Hanya kalau bicara tata nilai harusnya budaya, kalau ekspresinya kan bisa macam-macam. Dan hari ini kita punya ekspresi budaya, kadang-kadang kita ributkan, ekspresinya bukan di budaya sendiri. Dan saya terus terang bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu, di challenge sama anak-anak muda NU, saya senang sekali, karena dia setelah diskusi sama saya malah bingung pada pertemuan dengan anak-anak muda NU. Saya bilang, membedakan ekspresi dengan budayanya gampang, saya bilang gitu kan ya. Kalau kita ribut mengenai apakah sarung, apakah pakai kita gamis, gitu kopiah atau pakai kita topi atau pakai apa itu, apapun itu pakai yang gede dan kecil, kita pakai kebaya atau kita pakai apa itu, bikini. Kita jangan ributkan apa itu, yang kita pegang adalah budaya kita. Budaya kita itu menutup aurat. Ekspresinya macam-macam, jangan diributkan. Satu pakai ini kan diributkan ya hari-hari ini kan gitu kan. Jadi kalau pakai kopiah ya sengaja saya nggak pakai kopiah hari ini. Karena bagian dari ekspresi saya begini. Mbak Tejo pakai itu ya ekspresinya begitu. Jangan kalau lagi NU harus pakai topi gitu. Pakai PJ nasional gitu. Ini ayo kita berantem kalau gitu. Ya, kita hari ini suka diributkan mengenai ekspresi budaya sendiri, dan saya terus terang berharap setelah saya di Daulat Budaya Nusantara ini ternyata kita luar biasa ekspresi kita, jangan kita batasi. Jadi kalau Islam itu jangan harus pakai sarung, kebetulan saya pakai sarung saja. Tadi pagi saya pakai celana. Gak apa-apa gitu loh. Nah, yang saya pengenkan kita bicaranya itu yang di bawah gitu loh. Jangan ributkan yang kalau istilah manajemen kalau tadi Mbak Neng Aliza kan bicara manajemen ya. Bicara manajemen, saya kalau bicara manajemen istilahnya ada S, ya, S di lautan itu yang kita ributkan itu di depan di atasnya saja. Tapi S di bawahnya yang begitu besar, kita lupa. Nah, saya senang NU itu salah satu yang harusnya konsentrasinya di arah kebudayaan sendiri. Nilai-nilai apa itu yang jangan disamaratakan gitu. Nah, Mbak Wong ini kan, saya nggak boleh bahas. Jadi, oke, paling gampang. Nah, saya juga gitu bicara, tapi kadang-kadang kita juga lupa apa yang kita lakukan gitu. Nanti kita tes, karena saya ada beberapa kita diskusikan. Saya pertama itu. Jadi kalau tata nilai budayanya jangan kita ributkan mengenai ekspresi budaya. Wayang Mbak Tejo berbeda dengan wayang lain. Saya nggak peduli. Yang saya lihat adalah tata nilai di dalamnya itu. Jadi kalau bongkar yang besar, saya nggak mau ributkan apa yang muncul, tapi saya ingin lihatnya di bawah ini, karena di bawah ini sebenarnya mempengaruhi tanpa sadar kita. Hari ini kita dipengaruhi oleh apa yang kita tidak lihat. Nah, sore ini kita coba diskusi nanti bagaimana. Saya terus terang tadi disebut ahli pertahanannya, ya memang ya, gitu kan. Saya pelajari ilmu pertahanan. Pemerintah sekarang meributkan atau saya setuju itu banyak di permukaan. Kita harus punya ketahanan pangan, iya, nggak mati atau bagi. Ketahanan energi, ya, saya sudah puluhan tahun di bidang energi lah. Saya tahu persis energi penting, iya. Kita harus punya ketahanan ekonomi, iya. Ketahanan kesehatan, iya, gara-gara diserang COVID, lalu kita kesehatan harus punya. Tapi underlying-nya atau yang menjadi dasar semuanya itu adalah karena kita nggak punya ketahanan budaya yang kuat. Contoh paling sederhana waktu COVID lah. Apakah kita selamat COVID karena dokter kita bagus banyak? Betul nggak? Enggak, dokternya aja bingung kok. Penyakit opo aja gitu kan. Datang ke dukun, datang ke kiai gitu. Ada toh? Lalu kita juga lagi, apakah kita punya rumah sakit? Rumah sakit cuma berapa? Kita punya rumah sakit 111 memang punya tentara itu, saya Indonesia. Dikerahkan semua, itu pun nggak mampu kan. Kewalahan. Apakah kita punya karena apa? Hubungan internasional kita punya vaksin? Iya, bukan itu. Kita selamat karena COVID, karena kita punya budaya gotong royong. Ekspresinya berbeda. Di kompleks saya, kalau ada yang sakit, makanan ditaruh di pagar.
lalu kita pakai WA-an. Tapi di desa saya sana, nggak peduli dia, datang ke rumah. Tapi semuanya ekspresinya berbeda, tapi intinya kita punya gotong royong. Satu. Kedua, kalau hari ini kita ngotot mengatakan wayang itu adalah budaya kita, orang Dayak ngamuk itu. Kalau kita bicara mengenai katakanlah apa yang tadi kita diskusi banyak sekali, kita jangan ributkan itu karena kalau saya pikir-pikir setelah saya pelajari apalagi dengan situasi dunia yang begitu cepat berubah, mungkin sudah banyak dengar istilah VUCA yang kemarin akhir-akhir ini muncul gitu ya. Tapi VUCA sekarang sudah menjadi bani istilahnya. Jadi sudah bani, jadi brittle gitu ya. Tapi volatility ya kan, kita punya volatilitas yang bukan luar biasa, kita nggak bisa ya kan. Uncertainty ya kita nggak jelas gitu kan. Complexity, dunia kompleks, ambiguity semuanya nggak jelas begitu. Dan saya yakin mari kita diskusikan budaya kita, di mana kita harus punya value, tidak ribut dengan ekspresi budayanya. Saya buka itu nanti kalau saya mau ngomong, biasanya pinter mancing.